Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah series kembali yang berjudul Criminal Code. Film ini mengisahkan sebuah perampokan besar-besaran telah terjadi di sebuah perusahaan keamanan swasta di Paraguay. Polisi federal pun langsung turun tangan dan mulai melakukan berbagai penyelidikan yang sangat rumit. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini melakukan aksinya dengan rapi. Tak hanya itu, mereka juga memiliki persenjataan lengkap sehingga sulit untuk dihadapi. Akan tetapi polisi federal tidak menyerah dan akan melakukan apa saja untuk membongkar kejahatan di depan mereka. Di sisi lain, kejahatan serapi apapun pasti akan meninggalkan jejak. Polisi akhirnya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam mengusut kasus perampokan, yaitu menggunakan tes DNA. Berbagai jejak DNA dikumpulkan dari lokasi kejadian dan mulai diperiksa untuk mengurai teka-teki perampokan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, sekilas memperlihatkan sebuah upaya perampokan yang dilakukan oleh penjahat elit yang merampok sebuah bank di perbatasan Paraguay dan Brazil. Terlihat kelompok perampok tersebut memiliki persenjataan lengkap, bahkan sebuah senapan yang dapat menembus sebuah baja. Kemudian terlihat seorang polisi Brazil bernama Benicio sedang berjalan dan menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dan inilah episode pertama dari Criminal Code dengan judul Semuanya Bebas. Scene memperlihatkan siang hari sebelum perampokan terjadi. Benicio adalah seorang polisi federal yang sedang mencoba mengungkapkan kebenaran tentang siapa yang telah membunuh rekannya di 3 bulan yang lalu. Kemudian Benicio mendapatkan sebuah teguran karena telah mangkir dalam pekerjaannya. Kemudian scene berpindah. Scene memperlihatkan seorang wanita bernama Sulen mendapatkan sebuah tugas dari atasannya yang bernama Vladimir. Tugas tersebut ternyata Sulen akan menjadi rekan kerja Benicio. Sulen lebih kepada mengawasi Benicio yang selalu hilang fokus dalam bertugas karena malah mencari kebenaran siapa pembunuh rekannya. Scene berpindah, scene memperlihatkan keadaan malam di sebuah klub. Benicio mencoba untuk menenangkan dirinya sambil terus memikirkan rekannya yang telah tewas. Bahkan di sini memperlihatkan kenangan bersama rekannya yang bernama Santos. Kemudian kita akan diperlihatkan Benicio yang sedang berjalan di sebuah trotoar. Scene ini sama seperti di awal film. Di sisi lain, kelompok perampok telah berhasil masuk ke dalam bank dan berusaha untuk membobol brankas. Bahkan mereka memiliki seorang penembak jitu untuk mempersempit gerak dari pihak kepolisian. Setelah itu para perampok berhasil menemukan ruangan yang penuh dengan uang tunai. Mereka pun mulai mengekstrasi uang tersebut satu persatu. Seorang perampokan bahkan menghabisi salah satu orang dalam atau petugas bank karena merasa dirinya telah dipermalukannya. Scene berganti, setelah beberapa hari berlanjut, scene memperlihatkan Benicio yang sedang menganalisa pergerakan dari kelompok perampok tersebut. Tak lama kemudian, Sulen menjemput Benicio pada saat itu untuk mendatangi mencari di mana kelompok pencuri tersebut. Mereka berdua sedang menuju Alvaroda, akan tetapi menggunakan rute alternatif. Sulen sempat protes karena Benicio malah memberikan jalan yang salah. Ketika mereka berhenti, Benicio kembali menjelaskan keterkaitan kelompok pencuri dengan kelompok yang telah membunuh rekannya Santos. Tidak hanya itu, ternyata operasi mereka berdua belum diketahui oleh atasannya yang bernama Rossi. Scene berlanjut, Benicio dan Sulen ternyata berhasil menemukan pergerakan para perampok yang sedang memindahkan hasil curian di pinggir sungai. Benicio dan Sulen yang mengetahui bahwa mereka berada di jalur pemindahan uang langsung pergi dan mencoba menghubungi bantuan. Sayangnya mereka berdua malah berpapasan dengan kelompok pencuri. Alhasil baku tembak pun tidak terelakkan. Diketahui kelompok tersebut bernama Proguard. Setelah itu laporan telah sampai ke markas pusat bahwa Benicio berhasil menemukan keberadaan Proguard.
Markas Pusat langsung memberikan tugas kepada Rossi untuk memimpin operasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rossi adalah membuat barikade di setiap jalan. Akan tetapi, kelompok pro-guard memilih untuk menerobos barikade tersebut. Namun pihak kepolisian berhasil menghentikan beberapa mobil pro-guard. Ada salah satu mobil yang memilih untuk mengganti mobil mereka dengan sebuah van milik warga setempat sambil menjadikan warga tersebut menjadi sandera. Kemudian, scene berpindah. Benicio dan Sulen mendapatkan sebuah perintah dari Rossi untuk kembali ke kantor. Sambil mendengar sebuah laporan bahwa polisi militer berhasil menghentikan salah satu mobil pro-guard. Di kantor federal, Rossi memberikan sebuah perintah kepada salah satu anak buahnya untuk memeriksa sebuah van. Sedangkan Benicio dan Sulen memilih untuk memeriksa sebuah terminal bus. Dikhawatirkan pro-guard dan ternyata benar mereka berdua berhasil menangkap salah satu personil pro-guard termasuk uang yang berada di sebuah tas hitam. Saat yang bersamaan beberapa personil pro-guard lainnya mulai ketakutan karena rekannya telah tertangkap. Setelah itu Benicio dan Sulen diminta penjelasan oleh Rossi mengapa mereka berdua berhasil menemukan keberadaan pro-guard. Kemudian Rossi memerintahkan mereka berdua untuk melakukan interogasi. Di tempat lain, sang ahli forensik berhasil menemukan sebuah sosis di van yang sedang diperiksanya. Sebelumnya salah satu perampok memakan sosis tersebut dan membuangnya. Scene kembali lagi, sudah melakukan sebuah interogasi, bahkan penjahat tersebut langsung berstatement segera kirim saya ke penjara karena tim bola kesukaannya akan bertanding. Sedangkan Benicio mencoba untuk mengecek sidik jari pelaku, siapa tahu mendapatkan sebuah petunjuk. Ternyata ada keterkaitan dengan pembobolan narapidana yang menyebabkan sahabatnya Santo tewas dalam kejadian itu. Orang yang ditangkapnya adalah seorang narapidana yang kabur dari lapas Tos. Benicio langsung berlari dan mendatangi pria tersebut sambil menanyakan, siapa nama samaranmu di jalanan? Pria tersebut langsung menjawab, Mentex. Benicio melaporkan bahwa ada keterkaitan pembobolan di penjara Vos dengan kasus ini. Namun Rossi menjawab Benicio harus melupakan kasus Santos dan fokus dengan apa yang sedang dikerjakannya. Kemudian Rossi memperlihatkan sebuah foto bahwa di antara pro-guard ada Mamute, tokoh penting di organisasi Sao Paulo. Benicio mengajukan agar dirinya menginterogasi pria yang sebelumnya keluar dari toilet. Beberapa pertanyaan dilontarkan kepada pria tersebut. Setelah itu Sulen mencoba untuk mengecek sidik jarinya dikarenakan KTP-nya palsu. Setelah itu Rossi menyebutkan bahwa ini adalah kejahatan internasional karena pro-guard melakukan kontak kerjasama dengan Paraguay, sehingga berhasil menginginkan kasus ini diurus oleh mereka. Kemudian ahli forensik melaporkan bahwa menemukan sebuah celah agar kasus ini ditangani oleh mereka. Dengan sebuah sosis yang dibawanya, setelah itu Benicio menyuruh penjabat botak untuk menghubungi Pak Jair, karena sebelumnya dirinya menjawab hanya penjual mobil saja. Scene berpindah, Rossi dan ahli forensik mencoba untuk bertemu dengan petinggi Paraguay untuk melaporkan bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan kasus ini jika berhasil mengungkapkan DNA yang berada di dalam sosis. Rossi bersikeras ada keterkaitannya pembebasan di lapas Vos untuk kasus pencurian ini dapat dilakukan. Sedangkan di ruang interogasi Pak Jair tidak mengangkat teleponnya. Anehnya pria botak tersebut berhasil mengelabui Benicio dan Sulen karena semua keterangannya yang diungkapnya bersih. Scene berganti di sebuah tempat di Brazil. Menonton sebuah berita bahwa polisi federal sedang mencoba mengungkap kasus pencurian sebelumnya. Terlihat seorang pria mendapatkan sebuah laporan tentang foto pro-guard. Saat itu kembali ke markas, Rossi memberikan informasi bahwa pria botak sebetulnya bagian dari organisasi. Dan dia adalah Sules yang selama ini dicari oleh Benicio. Tanpa banyak ucap, Benicio langsung menempelkan wajah Sules yang kemungkinan besar telah membunuh Santos sebelumnya. Akhirnya Benicio mengetahui siapa yang harus dikejarnya. Bersambung. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan keadaan di lapas Vos 3 bulan lalu. Terlihat para narapidana melakukan kegiatan seperti biasanya. Sedangkan Santos sedang melakukan sebuah presentasi dan dihadiri beberapa sipir penjara.
Di sisi lain, pihak Soles melakukan sebuah pergerakan dengan persenjataan lengkap untuk menyerang lapas Vos. Mobil lapis baja dan senjata lengkap, kelompok tersebut berhasil menerobos masuk dengan cara mengebom dinding lapas. Terlihat Menex pun berada di lapas tersebut dan langsung mengancam salah satu sipir untuk membuka pintu lapas. Kelompok Sules langsung melakukan sebuah gerakan sambil mencari bahwa dirinya sedang mencari martelo dan karoko. Pada penyerangan ini padahal Santos malah bergerak di bagian depan. Seperti yang kita ketahui di dalam lapas tersebut semuanya punya riwayat perampokan bank. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Soles, namun Santos mencoba untuk menghentikannya sehingga baku tembak pun tidak terelakkan. Kemudian Santos sempat berhasil menyelamatkan Sandra, namun Santos tidak memastikan bahwa ancaman telah dinetralisir sehingga dirinya pun tertembak oleh Soles. Dari kasus tersebut, Benicio memiliki sebuah tekad untuk menangkap orang yang telah menghabisi sahabatnya. Scene berganti, isi memperlihatkan Sulen yang sedang berada di rumahnya. Dirinya menceritakan bahwa semua sedang memperebutkan kasus Frogward. Kemudian Sulen telah berada di kantor dan langsung bertemu dengan Benicio untuk melakukan meeting dengan Rossi. Rossi yang sedang menjelaskan kasus perampokan bank didatangi oleh pria yang bernama Agen Moreira yang diutus oleh Vladimir dalam kasus ini. Sehingga Rossi pun mempersilahkannya masuk. Kemudian Benicio menjelaskan dengan sebuah analogi. Saat ini beberapa geng yang awalnya terpisah menjadi bersatu karena ada orang yang menjadi otak operasi perampokan dan beberapa modal untuk membeli persenjataannya lengkap. Kelompok yang disebut organisasi adalah pihak yang mengatur semuanya. Dan ternyata agen Moreira adalah orang yang sangat paham organisasi. Bahkan dirinya mengetahui kisah lampau mengenai tentang kelompok tersebut. Scene berganti, Sules berhasil kembali ke kelompoknya, namun dirinya tidak menemukan hasil curian sebelumnya. Sedangkan Benicio terus menjelaskan organisasi terus melakukan pergerakan yang berbahaya. Scene kembali lagi, Sules mengeksekusi anak buahnya karena telah mencuri tas miliknya yang disembunyikan di toilet sebelumnya. Di markas, Benicio berdiskusi dengan Sulen dan mengatakan bahwa Moreira berhasil menyusup ke dalam organisasi. Kemudian Rossi menyebutkan bahwa Benicio dan Sulen akan memimpin kasus ini ke depannya. Scene berpindah, Benicio dan Sulen mencoba mendatangi Federasi Bank di Brasil. Benicio yang tidak tahan akan macetnya perkotaan memilih untuk menaiki ojek pada saat itu. Kemudian Sulen dan polisi federal lainnya berhasil sampai di tempat kejadian perkara sebelumnya. Polisi setempat menjelaskan bahwa semua petugas di bank tersebut telah tewas. Selain itu, ahli forensik mencoba menganalisa mayat petugas bank yang berkomplot dengan perampok sebelumnya. Kemudian mereka melihat tayangan CCTV yang sebelumnya, mengatakan bahwa ledakan sebelumnya berhasil mengeluarkan daya ledak yang cukup besar karena adanya pantulan dari mobil lapis baja yang diparkirkan di depan tembok. Setelah itu Benicio dan Sulen mencoba mengintai salah satu petugas yang dicurigai bekerja sama dengan komplotan pencuri. Sembari menunggu Benicio kembali menceritakan kasus Santos, saat ini Sulen mau mendengarnya karena merasa kasus yang sedang mereka kerjakan berkaitan dengan kasus Santos. Sudah diperlihatkan video ketika Santos tewas. Terungkap ternyata Benicio merasa bersalah karena di malam sebelumnya malah mengajak Santos minum sehingga Santos kurang bugar. Kemudian Sulen menyarankan Benicio untuk segera menghapus video tersebut dan jangan membuat Benicio semakin terluka. Tak lama kemudian orang yang sedang mereka intai ternyata dijemput oleh mobil tak dikenal, sehingga mereka berdua harus mengejarnya. Sulen berhasil menghentikan mobil tersebut dan membawa pria yang mereka intai. Tak lama kemudian polisi Paraguay datang di TKP tersebut. Scene berpindah di markas, Moreira berbincang dengan Rossi. Rossi ternyata mengetahui bahwa Moreira sedang diskor sehingga tidak bisa turun ke lapangan. Di sisi lain, Benicio mulai menginterogasi petugas yang memarkirkan mobil, sambil memberitahu bahwa dirinya bertemu dengan seorang pria yang membayarnya dengan ciri-ciri tinggi putih serta memakai topi. Orang yang disebut memiliki nama Alvinegro dan memiliki tato di leher. Benicio menyarankan untuk membawa pria tersebut ke Paraguay, dan Sulen mengetahui bahwa itu adalah tindakan yang ilegal.
Scene berganti, scene memperlihatkan Moreira yang berada di sebuah hotel. Terlihat di sana Moreira mencoba untuk menelpon beberapa orang dengan telepon khusus satu nomor. Dirinya memberikan sebuah kode yang sulit dimengerti. Di sisi lain Sulen ditanyakan oleh ahli forensik di mana keberadaan Benicio. Tak lama kemudian ternyata Rossi mendatangi langsung Wastu yang disebutkan oleh pria sebelumnya. Ini menjadi temuan besar untuk ahli forensik mendapatkan petunjuk yang diinginkannya. Scene berpindah di markas polisi federal. Benicio mencoba menginterogasi orang yang dia tangkap di terminal bus. Di sisi lain, ahli forensik mulai melakukan aksinya dalam mengumpulkan semua jejak yang berada di sana, sambil menggambarkan bagaimana Progrard melakukan aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi, Benicio mencoba untuk menginterogasi Juarez sambil menanyakan organisasi kepadanya. Selanjutnya Benicio menanyakan apa pekerjaan kalian selanjutnya. Juarez langsung menanggapi bahwa pekerjaan selanjutnya akan lebih besar 3 kali lipat. Scene berpindah, ahli forensik memanggil Wilhelm dan mengatakan bahwa dirinya menemukan gudang yang berisi amunisi yang sangat banyak. Tak lama kemudian mereka berdua menemukan ada mobil misterius karena mereka khawatir kelompok Progrard akan kembali lagi untuk mengambil amunisi mereka. Sedangkan Benicio melepaskan petugas yang memarkirkan mobil dengan memberinya ongkos pulang ke Paraguay. Di Paraguay, Moreira ternyata turun ke lapangan untuk bertemu dengan seorang pria bernama Raul. Moreira memarahi Raul karena mengindahkan panggilannya. Raul mengatakan nama Riyad dan terkenal menjadi raja perbatasan. Di sisi lain, Riyad yang sedang melakukan perjalanan langsung dieksekusi oleh organisasi dan mengatakan bahwa organisasilah yang menguasai perbatasan saat ini. Moreira terus menanyakan di mana Raul mendapatkan narkoboy. Raul terus mengatakan pria yang disebut duta besar. Dirinya sangat pintar dan dapat bermain di Paraguay. Diketahui pihak duta besar selalu menghalangi pergerakan organisasi. Kemudian Moreira menegaskan kembali Raul harus mengangkat teleponnya ketika dirinya menghubunginya. Scene berganti, kelompok yang dipimpin Bigode yang memiliki bisnis narkoboy didatangi Sules yang melaporkan bahwa dirinya hanya mendapatkan 7. Hal tersebut membuat Bigode naik pitam, kemudian Bigode menelpon seorang pria bernama Sheikh. Sules mengatakan kehilangan hasil dan orang-orang di bawahnya ketika melakukan operasi perampokan termasuk pihak Mamute. Sules meminta kepada Sheikh untuk tetap melanjutkan misinya. Selain itu Sheikh mengatakan bahwa duta besar adalah masalah yang harus dibereskan. Sheikh meminta kepada Sules untuk membawa 30 juta. Alhasil Sules terbebas dari masalahnya karena gagal dalam misi sebelumnya. Scene berpindah ke markas federal. Ahli forensik mencoba mulai memasuki lab untuk mengecek hasil temuannya. Sepertinya dirinya mencoba untuk menempelkan sesuatu di mobil milik Benicio. Saat itu Rossi mendapatkan sebuah laporan dari ahli forensik yang akan menjelaskan hasil temuannya. 15 sampel yang ditemukan dengan hasil analisa dari sampel tersebut ada kecocokan dengan kasus yang terjadi di Brasil dengan 10 kasus kejahatan sebelumnya. Beberapa ada yang cocok termasuk dengan pria yang ditangkap di terminal bus. Saat itu DNA yang ditemukan pada jejak darah dari pembunuh Santos di penjara cocok dengan DNA yang ditemukan di Wastu. Mendengar hal tersebut, Benicio langsung berlari. Di sisi lain, orang yang ditangkap di bus kembali ditangkap oleh Benicio karena berhasil menemukan kecocokan bukti. Scene pertama, scene memperlihatkan polisi federal mulai melakukan operasi penangkapan dari hasil DNA yang sudah ditemukan. Bahkan di sini Benicio turun tangan untuk menangkap komplotan Progrard yang tersebar luas. Rossi menyebutkan di dalam pers bahwa ini adalah operasi genom kejahatan. Di sisi lain, anggota organisasi bernama Roleta masih bebas dan masih melakukan bisnisnya dengan adem ayem, dikarenakan 2 polisi kotor membantu dirinya untuk menutupi bisnis milik Roleta. Dan inilah episode 3 dengan judul Manusia, Manusia, Binatang. Scene selanjutnya, scene memperlihatkan Sulen yang mulai menyewa seorang babysitter untuk menjaga bayi, termasuk memasang beberapa CCTV di dalam rumahnya. Tak lama kemudian, Benicio pun datang untuk menjemput rekan kerjanya tersebut. Di
Di tempat lain, Shin memperlihatkan Moreira yang mencoba untuk masuk ke dalam ruangan ahli forensik dan diketahui pria tersebut bernama Yuri. Awalnya Yuri kebingungan mengapa Moreira dapat masuk ke dalam ruangannya. Begitupun Moreira mencoba menanyakan apa yang dilakukan oleh Yuri. Yuri di sini menyebutkan bahwa sedang mencoba membuka ponsel milik Mamute yang membutuhkan waktu 13 jam. Mendengar hal tersebut, Moreira ketika keluar dari ruangan langsung mengaktifkan timer HP-nya selama 13 jam pula. Shin kembali berpindah, Sules melakukan pertemuan dengan Roleta dengan maksud meminta bantuannya untuk dapat mengumpulkan uang sebesar 27 juta. Tak hanya itu, dalam percakapan tersebut, Roleta menyarankan kepada Sules untuk menghubungi pria bernama Ishak. Roleta pun menyebutkan dirinya sulit untuk membantu banyak karena polisi terus mengganggunya. Mendengar hal tersebut, Sules diakhiri sedikit mengancam Roleta. Shin berganti, Rossi kembali melakukan pertemuan dengan para anggotanya untuk mendengar progres yang dilakukan. Moreira mencoba menjelaskan bahwa perangkat milik organisasi akan otomatis terhapus ketika mereka sudah bekerja. Kemudian Benicio pergi begitu saja untuk meminta bantuan kepada Asun Kau. Dan hal tersebut adalah gerakan tambahan dari Benicio yang tanpa sepengetahuan Rossi. Selain itu, dua polisi kotor mencoba untuk mendatangi Roleta untuk menagih uang damai dengannya. Namun ketika uang tersebut kurang, dua polisi kotor tersebut tidak segan-segan untuk menyiksa Roleta. Shin kembali lagi, Asun Kau berhasil membuka cara pandangnya dan menjelaskan keterkaitan kasus selama ini dengan Roleta. Sehingga tim pun sekarang mulai bergerak. Di sisi lain, Roleta sedang asik bermain judi dengan beberapa koleganya dengan bayaran yang sangat besar. Namun sayangnya pada saat itu Roleta malah kalah besar. Di sisi lain, Benicio mulai bergerak dan mencari informasi di mana keberadaan Roleta. Kemudian di dalam markas, Shin memperlihatkan timer ponsel milik Moreira pun berbunyi. Anehnya Moreira mencoba untuk masuk ke dalam ruangan Yuri dan memfoto beberapa foto yang berada di galeri ponsel milik Mamute sambil menghapus foto tersebut. Shin berganti, Shin memperlihatkan Benicio berhasil mendapatkan informasi di mana keberadaan Roleta. Kembali lagi, Moreira yang sudah mendapatkan informasi yang diinginkan langsung bertemu Vladimir dengan memberikan hasil analisa dalam kasus ini. Akan tetapi Vladimir langsung memotongnya bahwa secara prinsip itu tidak dapat dilakukan karena Moreira masih diskors dan Moreira hanya memiliki tugas untuk mengawasi Rossi saja. Kemudian, Shin memperlihatkan kronologis ketika Roleta yang sangat brutal dalam mencuri uang yang berada di mobil lapis baja. Setelah penjelasan tersebut, Benicio dan Sulen mendapatkan sebuah petunjuk karena ada orang yang dilihat akan menuju ke tempat Roleta. Lalu, Roleta sendiri merasakan kesusahan karena dua polisi kotor yang selalu mengganggunya. Alhasil dirinya pun memutuskan untuk menghubungi Sules untuk meminta bantuannya. Shin berlanjut, ketika mengintai Roleta, Sulen berhasil membawa botol minuman kaleng bekas Roleta dan segera membawanya ke markas. Namun saat ini mereka berdua kesulitan karena terlewati mempotret Roleta. Rossi menyebutkan bahwa itu adalah rantai penahanan. Namun Yuri langsung bertindak dengan membawa kaleng tersebut. Shin berlanjut, Benicio dan Sulen kembali mengintai di depan bengkel milik Roleta. Tak lama kemudian, Guillermo datang untuk memberitahu bahwa Benicio dan Sulen untuk beristirahat sejenak. Sehingga Guillermo lah yang bertugas untuk mengintai. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan dan rekannya kurang awas dalam mengintai dan kaget ketika ada keluar dari bengkel sehingga mereka berdua langsung mengejarnya. Setelah itu, Sulen mencoba untuk membangunkan Benicio dan memberitahu bahwa Guillermo sedang mengejar Roleta.
Akan tetapi karena kurang awas dalam mengintai, mereka berdua ternyata salah orang. Sedangkan pada saat ini Roleta berhasil melakukan pertemuan dengan Sules untuk membicarakan bisnis selanjutnya. Kemudian ketika di malam hari lagi-lagi Moreira mencoba untuk bergerak sendirian untuk mengintai dari hasil foto yang ia potret di dalam ponsel milik Mamute. Dan terlihat di tempat tersebut ada orang yang sedang membawa beberapa narkoboy. Di sisi lain, Benicio dan Sulen yang bertugas dalam mengintai melihat bahwa Roleta baru saja pulang. Lalu ketika Roleta masuk ke dalam bengkelnya, ternyata dua polisi kotor sudah berada di sana sambil mengancam Roleta. Ketika mereka keluar, Sulen melihat mereka bertiga pergi menggunakan mobil sehingga Sulen pun mencoba untuk mengejar mobil tersebut. Scene berlanjut, Sulen mencoba melaporkan hal itu dengan keputusan mereka berdua tidak boleh bergerak sebelum ada surat penangkapan. Setelah beberapa jam menunggu surat penangkapan, mereka berdua memutuskan untuk bergerak karena dikhawatirkan Roleta akan kabur dari sana. Namun pengintaian mereka berdua mendapatkan sebuah respon tembakan dan mendapati Roleta yang sudah termutilasi. Sayangnya, Sulen pada saat itu sempat terluka oleh pria yang membawa golok. Tak lama kemudian bantuan pun datang dan berhasil mengembalikan keadaan. Sebelum ambulan datang, Benicio mencoba untuk menenangkan Sulen yang tertembak. Kemudian ketika keesokan harinya, Benicio mencoba mengabari suaminya Sulen bahwa saat ini Sulen terluka dan berada di rumah sakit. Suami Sulen langsung menyalahkan hal tersebut kepada Benicio. Di sisi lain, polisi kotor mulai dilakukan interogasi oleh Rossi. Polisi kotor tersebut mengatakan bahwa Roleta memiliki rekan kerja bernama Sules. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan Benicio dan Santos yang sedang melakukan operasi bersama di masa lampau. Pada saat itu Benicio sempat tertembak dan Santos mencoba untuk menggendong dalam upaya untuk menyelamatkannya. Benicio sempat akan menghabisi dirinya sendiri karena tidak punya harapan hidup. Namun Santos berhasil mengembalikan semangat hidup dengan memberitahu ada putra Benicio yang sedang menunggunya. Dalam upaya melarikan diri, Santos mencoba kabur lewat sungai. Kemudian scene memperlihatkan Sulen yang masih dalam tahap pemulihan. Tak lama kemudian Rossi dan Benicio pun hadir untuk menjenguk Sulen. Namun pada saat itu Benicio memilih untuk menunggu di luar sambil merokok. Scene berganti, scene memperlihatkan Sules yang menjadikan sebuah rumah menjadi markasnya. Bahkan dirinya membuat penghuni rumah tersebut menjadi tawanannya. Diketahui bahwa sang kakek adalah seorang manajer bank. Di sisi lain, Benicio mencoba untuk mendatangi bengkel milik Roleta dengan maksud mencari petunjuk yang berada di sana. Saat itu Benicio meminta bantuan kepada Asuncao untuk menganalisa serta melakukan pencarian tersebut. Di tempat lain, Moreira berhasil bertemu dengan orang yang diinginkannya dengan cara mengancam sang pilot. Saat ini Moreira mengaku bahwa dirinya berasal dari ketentaraan dan dari divisi artileri. Sepertinya orang tersebut menangkap bahwa Moreira ingin bekerja sama dengannya. Kemudian di tempat Sules, anak buah Sules berhasil membaur dengan anak-anak sang kakek Sandra. Di sini pun Sules menceritakan bahwa akan mencuri uang di dalam mobil lapis baja. Ternyata sang kakek Sandra bekerja di bidang pemindahannya uang. Begitupun dirinya mengungkapkan satu mobil lapis baja terdapat 6 juta. Namun ketika mendengar hal tersebut, Sules lebih memilih untuk mencuri uang yang berada di bank saja. Scene berganti, scene memperlihatkan Guilherme yang meminta kepada Rossi untuk dapat menemani Benicio dalam bertugas karena dirinya merasa bosan jika hanya menemani Yuri dalam urusan forensik saja. Di sisi lain, Benicio pergi ke kota Maringá untuk menemui seorang polwan yang bernama Vendramin. Dengan buayannya, Benicio berhasil merayu Vendramin untuk mengajaknya mengurusi kasus miliknya.
Selain itu, target bank dan mobil lapis baja yang dilakukan oleh Roleta sebelumnya berada di dalam teritorial Vendramin. Tidak hanya itu, Vendramin berhasil dibungkus oleh Benicio untuk dicicipi olehnya. Di tempat lain, Moreira berhasil bertemu dengan bos mafia dengan sebuah tes merakit sebuah AK-47. Dengan santunya, Moreira dapat melakukan hal tersebut dengan sesuai. Kembali lagi, Benicio mencoba menganalisa 3 tempat yang akan dijadikan target oleh kelompok Roleta. Di sini, Benicio mendapatkan sebuah kemungkinan bahwa kelompok Roleta akan melarikan diri menggunakan jalur sungai. Tidak hanya itu, Benicio berhasil menemukan sebuah mobil milik Roleta yang sebelumnya ditenggelamkan. Temuannya tersebut menjadikan dasar untuk menyambungkan benang merah dalam perampokan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak anak buah Roleta. Termasuk kemungkinan besar Sules akan terlibat dalam perampokan ini. Tidak hanya itu, Vendramin dan Benicio mencoba untuk mengajak kerjasama pihak militer karena perampokan selanjutnya akan melibatkan 3 kota sekaligus. Akan tetapi, pihak militer seperti tidak percaya hasil analisa yang dilakukan oleh Benicio. Mendengar respon tersebut, Benicio memutuskan untuk pergi seorang diri. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Sules yang sedang bersiap dengan anggotanya untuk melakukan perampokan. Sedangkan di markas, Rossi memberitahu Sulen dan Moreira bahwa dirinya akan mengeluarkan Benicio dari misi ini karena Benicio sulit dihubungi. Padahal di sisi lain, Benicio sedang bergerak seorang diri dan terlihat dirinya sedang menyewa sebuah perahu. Kembali lagi ke markas, Moreira memutuskan untuk ikut bersama Sulen dan Yuri dalam upaya menemukan di mana keberadaan Benicio. Meskipun dirinya tidak ada izin dari Rossi untuk melakukan hal tersebut. Di sini Moreira dapat menemukan keberadaan Benicio dikarenakan sebelumnya pernah memasang GPS di bawah mobil milik Benicio. Mereka bertiga akhirnya bertemu dengan Benicio. Benicio mengungkapkan bahwa kita semua harus bergerak karena akan menghadapi para perampok dengan persenjataan lengkap. Namun Moreira memutuskan untuk karena jika ketahuan maka rencana miliknya akan benar-benar dicopot. Keesokan harinya, scene memperlihatkan Benicio, Sulen, dan Yuri sudah berada di sebuah perahu. Yuri yang selalu bertugas di laboratorium sedikit gugup melakukan tugas di lapangan. Di sisi lain, Sules mulai melakukan aksinya. Mereka bergerak dengan senjata lengkap dan diawali dengan menebar sebuah ranjau di jalanan, termasuk menutup jalan utama menuju bank. Kemudian terlihat sang kakek manajer bank mencoba membuka langsung brankas bank. Saat itu ketika jam 08.00, lonceng pun berbunyi kencang. Komplotan Sules langsung melakukan gerakan membabi buta di 3 kota dalam upaya perampokan bank. Tidak hanya itu, kelompok Sules menjadikan Sandra sebagai tameng yang menghalangi jalanan. Menariknya, ketika salah satu anak buah Sules melukai kakek manajer, dirinya langsung mendapatkan hantaman dari Sules. Apa yang dilakukan oleh Sules membuatnya sakit hati dan memilih untuk merubah rencana pelarian menggunakan jalan tol. Scene berlanjut, Verdamin dan pihak militer terlihat sedang bersiap untuk melakukan penyerangan balik. Alhasil, orang yang sebelumnya membelot kepada Sules pun berhasil ditaklukkan dengan mudah oleh Vendramin. Di sisi lain, Moreira mencoba memantau kejadian menggunakan radio miliknya. Saat itu terlihat Sules memilih jalur pelarian menggunakan perahu. Ini menjadi jackpot bagi Benicio yang berhasil membaca sebelumnya dan menemukan pergerakan dari Sules. Bersambung. Film kali ini berlanjut di mana tim federal terjadi kontak senjata dengan Sulen dan anggotanya di atas kapal. Yuri sempat tertembak tapi untungnya mengenai rompi anti peluru. Baku tembak berlanjut hingga ke daratan.
Setelah anak buahnya tewas, Sulais melakukan serangan yang membabi buta hingga melemparkan granat. Tim kembali gagal menangkapnya karena Sulais kabur ke dalam hutan. Rossi menegur Benicio dan rekan-rekannya karena operasi ini dilakukan tanpa seizinnya. Meski begitu, Rossi tetap membantu mereka mempertanggungjawabkan operasi ini kepada atasannya. Sulais yang tertembak ditemukan dan dirawat oleh seorang pendeta. Sebelum pergi, Sulais meninggalkan beberapa gepok uang di sana. Sementara di sisi lain, hari itu puluhan polisi federal berkumpul dengan acara ulang tahun anaknya Sulen. Benicio sempat berkenalan dengan adik Sulen bernama Suli yang tampil dengan cantik. Yuri mengalami trauma tersendiri setelah pertama kalinya tertembak dalam tugas lapangan, dan Benicio memberinya semangat untuk mengatasi hal tersebut. Moreira dikembalikan ke Sao Paulo karena Vendramin menilai dia melanggar tugas sebagai polisi federal yang sedang diskors. Sementara itu, Benicio dan Sulen diberi tugas untuk menyamar sebagai pasangan suami istri guna menyelidiki Felipe dan 3 tersangka lainnya yang sedang berlibur dengan pasangan mereka. Mereka tiba di sebuah hotel mewah tepi pantai, di mana buruan mereka yang penuh dengan tato sedang berlibur. Saat itu 2 polisi federal ini berbaur dengan mereka. Rossi sementara itu memberitahu Yuri tentang kelompok kriminal yang dikenal sebagai geng hantu. Geng ini dikenal tidak meninggalkan saksi, sidik jari, atau petunjuk setelah melakukan aksinya. Kuat dugaan mereka terlibat dalam perampokan besar, dan petunjuk mengarah ke Amaro dari perusahaan pembuat bahan peledak. Yuri mengungkapkan bahwa dia dipindahkan ke Lab Nasional Genetik yang terlihat di Brasilia. Meskipun jaraknya cukup jauh, Yuri tetap bertekad untuk membantu kasus ini. Pimpinan tim geng hantu Ishak bertemu dengan Bigot yang memerintahkan Ishak untuk melibatkan Sulais dalam misi berikutnya karena keduanya tergabung dalam organisasi yang sama. Pengusaha senjata bernama Amaro terancam menjadi tersangka karena diduga menjual bahan peledak kepada kelompok perampok. DNA-nya diambil untuk kebutuhan penyelidikan dan Guil terlihat mengawasi proses pengambilan air liur Amaro. Melihat jam tangan mewahnya, Amaro tampaknya mencoba menyuap polisi muda ini. Dalam misi berikutnya, Benicio dan Sulen berusaha mendapatkan sidik jari dan DNA anggota gangster untuk memastikan keterlibatan mereka dalam perampokan. Mereka berhasil mengambil botol minuman yang dipegang oleh para gangster, bahkan sampai mengambil air liur mereka. Benicio terpaksa terlibat dalam perkelahian di klub malam agar mendapatkan kepercayaan mereka. Scene berikutnya berpindah ke dalam penjara di Paraguay, di mana penguasa perbatasan yang dijuluki Duta Besar ditahan. Meskipun berada di penjara, selnya terlihat sangat mewah. Seperti hotel bintang 5. Dilengkapi dengan fasilitas kantor, Jason anak buahnya memberikan laporan bahwa organisasi akan segera menyerahkan uangnya. Pada hari itu anak buah Ishak menjemput Sulais dengan penutup kepala untuk dibawa ke markas mereka. Meskipun Ishak tidak terlalu suka pada Sulais, dia setuju untuk menjalankan misi yang diperintahkan organisasi, tetapi dengan caranya sendiri. Sulen berhasil menangkap istri Felipe yang sedang menawarkan narkoboy kepadanya. Wanita itu dipaksa untuk mengungkap semua aksi Felipe terkait perampokan. Dia juga menyebut salah satu mafia bernama Tukau yang menjual senjata kepada Felipe dan mengenalkan Felipe kepada Sulais. Puncaknya, Felipe dan rekan-rekannya berhasil ditangkap oleh polisi federal. Ternyata Amaro yang bekerja sama dengan kelompok geng hantu datang menemui Ishak. Terungkap bahwa Amaro berhasil mempengaruhi Guil untuk menjadi informan. Di sisi lain, Moreira dipanggil kembali oleh kelompoknya, sang duta besar, untuk menjalankan sebuah misi pembunuhan.
Sementara itu tim federal bergegas menuju sebuah lokasi untuk menangkap Tukau, salah satu mafia yang terlibat dalam penjualan senjata Felipe. Sehingga sekarang cerita semakin kompleks dengan pergolakan di antara kelompok kriminal, polisi federal, dan misi-misi rahasia. Cerita berlanjut ketika Benicio dan Sulen tiba di SPBU yang dimiliki oleh Tukau. Baru saja mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keterlibatan Tukau dengan Sulais, tiba-tiba kelompok gangster muncul dan melancarkan serangan. Anak Tukau yang ada di sana diarahkan untuk pergi, tetapi sayangnya salah satu pelaku berhasil menangkapnya. Sulen hampir menjadi korban tembakan. Namun untungnya Moreira yang sedang menyamar dengan topeng muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dikarenakan putrinya disandra, Tukau berusaha menyelamatkannya. Tetapi sial tragisnya ia malah ditembak mati. Kelompok gangster bertopeng tersebut kemudian pergi, sengaja membunuh Tukau untuk menghilangkan jejak. Saat itulah potongan-potongan masa lalu Moreira mulai terungkap, terutama ketika ia diperintahkan untuk membunuh seorang polisi. Tim polisi federal memiliki keyakinan kuat bahwa organisasi gangster tersebut sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada perampokan kemarin. Inilah yang harus mereka ungkap. Kemudian adegan berganti di mana anak buah Ishak terlihat menghitung waktu kedatangan di lokasi kargo bandara internasional terkait dengan rencana perampokan berikutnya. Benicio dan Sulen kemudian pergi ke penjara tempat Tukau dulu mendekam untuk mencari petunjuk identitas teman selnya. Setelah melakukan pencarian berkas yang memakan waktu, akhirnya mereka menemukan berkas Sulais yang bernama Ashley Wellington. Menurut petugas penjara, Sulais sangat dekat dengan seorang pendeta yang sering memberi asupan spiritual kepada para narapidana. Ternyata Sulais dijuluki sebagai pembunuh profesional yang sangat ditakuti dan dihormati. Namun hatinya luluh oleh seorang pengacara bernama Monica, hingga akhirnya keduanya menikah. Adegan berganti ketika dalam perjalanan, Guil mendapatkan lemparan satu gepok uang sebagai imbalan untuk informasinya. Sementara itu, di tempat lain, seorang profesor berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Monica di Sao Paulo. Dalam pengawasan rumahnya, mereka melihat Monica baru saja masuk. Ternyata ada dua polisi sipil yang juga sedang mengawasinya. Guil dihubungi oleh Ishak melalui ponsel yang diberikannya, memberikan informasi bahwa Benicio dan Sulen sedang mengawasi istri Sulais. Dua polisi sipil yang bekerja sama memberikan informasi bahwa Monica dan Sulais memiliki seorang anak. Peluang yang baik muncul karena sejahat apapun seorang kriminal atau pembunuh, dia akan takluk bila suatu hal berhubungan dengan anaknya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Rossi meminta persetujuan direktur untuk mengambil DNA anak tersebut sebagai alat penyadap untuk misi ini. Lalu dua agen federal ini menyusup ke dalam rumah Monica untuk memasang penyadapnya. Kembali ke hotel, Benicio dan Sulen tidak menyadari bahwa anak buah Ishak yang bernama Lobo sedang mengawasi mereka. Diam-diam Lobo juga ternyata memasang alat penyadap di dalam kamar hotel mereka. Di sisi lain, di markas kelompok tadi, Jason memperlihatkan senjata snipernya kepada Moreira sementara Sulais menciduk si Lobo di kamarnya. Setelah mendengar kabar bahwa keluarganya sedang terancam, Lobo menjelaskan bahwa dirinya sedang mengawasi dua agen federal yang mengincar anak dan istri Sulais. Diam-diam Sulais masuk ke kamar anaknya untuk meninggalkan amplop uang. Saat itu dia menghubungi Monica agar masuk ke dalam kamar anaknya. Dalam amplop itu, Sulais menulis bahwa rumahnya telah disadap. Polisi di lokasi segera melakukan pengejaran berbekal lokasi ponsel Sulais. Benicio meminta dua polisi itu untuk menahan diri sampai mereka datang. Namun mereka sudah tidak sadar.
Namun mereka sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam gudang. Ternyata Sulais menjebak mereka dengan alat peledak dan 2 polisi itu sayangnya harus tewas di sana. Benicio menduga bahwa ada pengkhianatan yang telah membocorkan operasi rahasia ini dan dugaan tertuju pada Moreira. Saat Benny berada di sungai, Moreira ternyata bisa mengetahuinya. Sementara itu Moreira diam-diam memasang alat penyadap di markas kelompok mafia itu. Selanjutnya adegan menunjukkan Ishak yang marah kepada Sulais karena aksi bodohnya yang menyebabkan kematian 2 polisi. Namun Sulais lebih marah lagi hingga menodongkan senjatanya karena ini berkaitan dengan keluarganya. Di sisi lain, komplotan geng hantu kini mulai beraksi dengan menyamar sebagai pasukan federal menuju gudang kargo di bandara. Mereka berhasil mengumpulkan puluhan petugas yang dijadikan sandera. Tujuannya adalah merampas sebuah kotak besar yang terlebih dahulu diledakkan. Ternyata kawanan gangster ini merampok ratusan batang emas dengan total berat 1 ton. Mobil pick up yang mereka gunakan sulit untuk berjalan karena begitu berat. Namun pada akhirnya kelompok ini berhasil lolos tanpa gangguan sedikit pun dan tak ada yang mengetahuinya. Dan ya, bersambung. Cerita berlanjut dengan kehadiran puluhan anggota media dan polisi di lokasi perampokan. Nilai emas yang dicuri diperkirakan 200 juta real. Di gudang tempat perampokan berlangsung, mereka memutuskan untuk memindahkan kepala kelompok ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, Jason mendapatkan bantuan dari kelompok tentara bayaran untuk melibatkan mereka dalam rencana besar. Sulais diberi tugas untuk mengemudikan mobil ambulan, sementara Ishak dan anak buahnya bekerja keras untuk menghilangkan jejak sidik jari dan DNA dari dalam mobil-mobil tersebut. Rossi menerima laporan dari anak buahnya tentang kemungkinan adanya pengkhianat yang telah membocorkan misi mereka terhadap Monica. Seorang petugas kargo yang sedang diinterogasi menunjukkan perilaku mencurigakan setelah melepas jam tangannya. Ternyata dia telah disuap oleh kelompok perampok geng hantu untuk memberikan informasi tentang kegiatan rutin di lokasi tersebut. Guel mulai merasa cemas karena atasan sudah mencurigai adanya pengkhianatan, tetapi dia terjebak karena ancaman dari Ishak. Kelompok ini menggunakan cairan pemutih untuk menghapus jejak di mobil federal yang mereka gunakan. Penyelidikan dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian mengungkapkan 2 mobil ambulan yang melintas, padahal tidak ada rumah sakit atau klinik di sekitarnya. Setelah diperiksa lebih detail, ternyata supir salah satu mobil tersebut adalah Sulais. Dari hasil penyelidikan nomor plat, Profesor Asun berhasil mendapatkan informasi, meskipun polisi telah menghadang jalur pelarian. Sulais berhasil mengelak dengan berbelok arah melalui jalan tanah dan melewati jalan kecil. Ternyata sebuah pesawat kecil telah menunggunya dan Emas berhasil dibawa kabur menggunakan pesawat. Tim federal kembali gagal dalam tugasnya. Emas akhirnya tiba di markas kelompok gangster, di mana Jason memperlihatkannya kepada pimpinan tentara bayaran untuk mempersiapkan pasukan dalam rencana besar kelompok ini. Sementara itu, Benicio menghadapi konflik pribadi ketika ia mengunjungi mantan istri dan anaknya yang enggan bertemu dengannya. Pekerjaannya selalu menjadi prioritas di atas keluarganya. Fernando pun merasa kecewa karena Sulen lebih fokus pada tugas daripada anak dan suaminya. Sulen meminta maaf dan menunjukkan penyesalan. Di markas kelompok gangster, puluhan anggota tentara bayaran sedang berlatih. Namun hingga saat ini, Ishak masih merahasiakan detail operasi yang akan dilakukan, bahkan kepada anak buahnya sendiri. Di markas ini Ishak dari organisasi gangster bersekutu dengan Jason dari kelompok duta besar, menciptakan misteri besar yang harus dipecahkan oleh tim federal yang masih mencurigai Moreira sebagai pengkhianat. Dengan diam-diam Moreira menyaksikan pertemuan terbatas antara Jason, Sulais, dan Ishak untuk membahas rencana mereka. Sebenarnya Moreira telah memasang alat penyadap di bawah meja tempat petinggi gangster ini merencanakan operasi mereka.
Ternyata sebuah helikopter akan mendarat membawa pimpinan organisasi yang dikenal sebagai Big God. Bos gangster ini memberi perintah kepada Moreira untuk membunuh polisi demi melindungi penyamarannya. Paksa Moreira terlibat dalam tindakan tersebut dengan menembaknya. Dengan Big God melihat wajahnya, Moreira langsung melarikan diri sambil melewati pengejaran yang dihiasi dengan tembakan. Dia berhasil menyingkirkan pengejar-pengejar tersebut dan kabur menggunakan perahu. Jason terkejut mengetahui bahwa Moreira sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar. Karena lokasi ini sudah terbongkar, mereka segera berkemas untuk meninggalkan markas. Moreira melakukan pertemuan rahasia dengan Rossi untuk membuktikan bahwa dia bukan pengkhianat. Dia memberikan bukti berupa rekaman dari alat penyadapnya dan ponsel salah satu anggota kelompok mereka kepada Rossi. Namun Moreira sendiri belum berhasil mendapatkan informasi mengenai rencana besar yang tengah dipersiapkan, seperti rencana untuk memulai perang. Pasukan federal menyerbu markas tersebut, tetapi kelompok itu sudah lebih dulu melarikan diri. Rossi berhasil meyakinkan anak buahnya bahwa Moreira berada di pihak mereka. Sementara itu, Guil secara diam-diam membuntuti Rossi yang tengah melakukan pertemuan dengan Moreira di sebuah hotel. Tim federal masih kesulitan memecahkan teka-teki karena rekaman yang diberikan oleh Moreira. Tim federal masih kesulitan memecahkan teka-teki karena rekaman yang diberikan oleh Moreira tidak begitu jelas. Mereka hanya mendengar frasa seperti neraka, 42 penjaga, Meksiko, pasukan khusus, dan sebagainya. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa ini bukanlah perampokan, melainkan upaya pembobolan penjara di mana duta besar ditahan. Sosok duta besar tersebut sangat penting bagi keadilan Paraguay sebelum diekstradisi ke Brazil, dan kelompok ini berencana untuk membebaskannya. Puluhan anggota kelompok organisasi bersama dengan tentara bayaran terlihat sedang mempersiapkan persenjataan mereka. Setelah itu film dilanjutkan di mana cerita kembali ke beberapa bulan sebelum perampokan terjadi. Big Guns mengadakan pertemuan dengan Sulais dan ternyata Isaac belum menjadi bagian dari organisasi tersebut. Namun jejak kriminalnya menarik perhatian Big Guns, terutama dalam serangkaian perampokan bersenjata yang dilakukan oleh kelompoknya yang dikenal sebagai geng hantu. Sulais belum pernah merampok bank, dan karena lokasinya berada di wilayah kekuasaan duta besar, Big Guns meminta persetujuannya terlebih dahulu. Selain membawa 10 juta dolar yang sudah dibawa oleh Sulais, dia berjanji bahwa hasil perampokan Progrard akan diserahkan kepada duta besar sebagai imbalan perdamaian. Ternyata duta besar meminta imbalan tambahan, yaitu dibebaskan dari penjara Paraguay sebelum diekstradisi ke penjara federal di Brazil. Will kemudian memberitahu Isaac bahwa polisi federal sudah mengetahui rencananya untuk membebaskan duta besar. Dalam menghadapi situasi ini, Isaac dan antek-anteknya memutuskan untuk mengubah rencana mereka. Awalnya mereka berencana untuk membobol penjara, tetapi sekarang mereka cukup menyerang konvoi yang membawa duta besar. Dan mereka mengirim sebagian tentara bayaran untuk melaksanakan rencana pertama. Sementara itu, Rossi dan seluruh agen federal yang telah bersenjata lengkap bersiap-siap menerima duta besar yang akan diserahkan oleh polisi Paraguay dan tim operasi khusus mereka. Tim federal juga akan dibantu oleh pasukan khusus Brazil yang dipimpin oleh Leticia. Di dalam penjara, tim yang menyamar sebagai petugas kebersihan berhasil membius dan membawa duta besar keluar dari penjara. Namun, tim federal mengalami kendala ketika musuh tampaknya sudah mengetahui tentang operasi rahasia ini. Mereka dikepung di jalanan kota dengan pembakaran mobil yang memaksa mereka mencari rute lain. Mobil konvoi mereka satu persatu diserang. Bahkan kelompok ini menggunakan RPG untuk menyerang tim. Pertempuran sengit pun kembali terjadi, di mana satu persatu anggota polisi federal dan anggota kelompok gangster menjadi korban. Lokasi semula untuk penyerahan duta besar berubah menjadi medan perang yang intens. Salah satu aparat yang seharusnya mengawasi duta besar ternyata menjadi pengkhianat. Ia menembak rekannya sendiri sebelum melarikan diri dengan membawa paket pentingnya. Meskipun target utama berhasil melarikan diri, Benicio dan Sulueng kini beralih fokus untuk memburu Sulais. Sementara itu musuh berhasil dilumpuhkan sebelum sempat menembakkan roketnya.
Setelah itu, tim gabungan berhasil mengendalikan situasi. Pengejaran dilakukan setelah Benicio melihat Sulais melarikan diri. Di tempat lain, duta besar tiba di sebuah hangar dengan pengawalan ketat dari Ishak dan pasukannya. Penjahat kelas kakap ini naik ke atas jet pribadinya, dan seorang polisi Paraguay yang menjadi pengkhianat menerima bayaran dari Ishak. Meski Sulais belum tiba, Ishak tampaknya tidak peduli dan memilih untuk pergi. Benicio tetap fokus mengejar Sulais, sementara Sulen memusatkan perhatian pada pengejaran Jason, antek duta besar. Jason sempat melepaskan tembakan ke arah Sulen, namun Sulen berhasil membalas dengan menembak kakinya, dan akhirnya berhasil menangkap penjahat tersebut hidup-hidup. Sementara itu, Benicio terus memburu Sulais di lokasi parkiran yang penuh dengan bangkai mobil. Pembunuh rekannya ini alias Sulais sempat menyandra seorang pria, tetapi akhirnya Sulais menyerahkan diri. Sementara itu, di tempat lain, Guil tidak dapat mengelak lagi karena Moreira telah menangkapnya sebagai pengkhianat kepolisian. Benicio meminta maaf karena telah salah menuduh Moreira. Meski sebelumnya dia pernah memasang alat pelacak di mobilnya. Misi utama untuk menangkap pembunuh Santos telah usai, namun hal ini tidak menyurutkan langkah Benicio untuk terus memburu penjahat lain, terutama Ishak yang masih bebas. Kedua polisi federal ini kembali bersatu dalam tekad mereka. Dan ya, film pun